orangnya di tempat kejadian. Iya, di tempat kejadian. Sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam jam berapa, jam segituan? Ya, di sekitaran jam 6 sampai jam 7 lah. Oh. Oke, kita lagi sama saksi, salah satu saksi. Kita tanya-tanya dulu, kita wawancara sebentar. Mas, tadi kesaksian buat kasus pembunuhan Jalan Cagak Subang ya? Ya. Kesaksiannya tadi apa aja ya Mas? Kalau boleh tahu sedikit aja. Ya paling ditanya-tanya pas saya melintas di depan TKP. Oh, kejadiannya kira-kira jam berapa ya? Itu sekitaran jam 23.40-an lah. Oh, berarti malam ya? Iya. Masnya dari mana Mas? Saya dari Kasamala. Oh, mau ke? Posisi lagi di Bunihayu pulang dari saudara. Oh. Mau ke Kasamala, mau pulang. Kalau pas di kejadian lihat ada apa Pak, Mas? Pas di TKP. Iya, di TKP-nya. Saya melihat ada 5 orang tuh, 3 perempuan, 2 laki-laki. Posisi itu nggak lama sih, sebentar. Kelintasnya cepat. Ya sekitar 60 km sampai 55 sampai 60 km per jam lah. Berarti pas di TKP banyak orang ya? Jam segitu. Ada 5 orang. Kalau posisi mobil atau apa gitu? Posisi mobil Alphard itu di luar menghadap ke garasi. Di luar menghadap ke garasi. Ya, posisi mobilnya mati. Mati. Tapi di sana banyak orang gitu. Ya. Nya berapa pertanyaan Kak? Pertanyaan sih ada sekitar 5 pertanyaan sampai 6 lah. Oh. Dari penyidik ada jadwal buat pemeriksaan lagi nggak? Untuk sementara waktu tidak ada. Nggak ada. Oh iya. Makasih Mas buat waktunya ya. Makasih banget. Baik, kita lagi sama saksi yang kedua dari kasus pembunuhan Jalan Cagak Subang. A, inisial namanya? Inisial namanya I. Oke. Di dalam ditanyain apa aja ya? Ditanyain periksa tambahan sih, periksa tambahan buat saksi-saksi. Oh. Jadi ada tambahan sedikit. Kesaksian A apa ya? Saya cuma melihat seorang di situ pagi-pagi, terus pulang masih tetap ada orang. Orangnya di
tempat kejadian? Iya, di tempat kejadian. Sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam berapa, jam segituan? Ya, di sekitaran jam 6 sampai jam 7 lah. Oh. Tidak. Jadi intinya bahwa pada malam kejadian Bapak ada di rumah istri muda dan sampai pagi Bapak ada di sana. Bapak mau menyampaikan informasi itu. Iya. Oke. Tapi saya juga punya informasi juga, Pak. Bapak sempat datang ke rumah TKP dan di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Bapak kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah Nggak kelihatan. Jadi hambar-hambar lah gitu ininya aja. Kenapa bisa kena seperti itu, Pak? Nggak tahu karena kan kita lagi paniknya gitu, Pak. Sebentar, Bapak kan ada rumah istri muda. Ya. Lalu kemudian datang ke rumah istri Pak Bu Tuti, istri Bapak yang pertama. Ya. Itu dalam rangka apa? Pagi-paginya. Mau berangkat golf. Oh, Mau ambil berangkat. setik golf dan Ya. ganti sepatu golf. Oke, mau siap-siap untuk golf ya, Pak? Iya. Pada saat Bapak datang kan istri Bapak dan anak Bapak sudah dibunuh. Apa yang Bapak temukan pada saat pagi-pagi? Jam berapa Bapak sampai di Jam TKP? 7:04. 7:04. Apa? Oh. Ada lagi yang ditanyain sama penyidiknya, Pak? Nggak ada sih, cuman periksa tambahan doang. Nggak ada jadwal pemeriksaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, mungkin cuma segitu aja ya. Oke deh kalau gitu. Makasih buat obrol-obrolannya. Ya. Mungkin lain kali ada lagi waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Makasih ya. Iya, ya. Assalamualaikum Mas. Boleh nanya buat kesaksian di kasus pembunuhan Jalan Cagak? Ya. Boleh ngobrol sebentar nggak? Ya, gimana? Di dalam tadi ditanyain aja apa aja ya? Ya, paling keterangan saya pas melihat apa ya di TKP lagi. Oh, emang Melihat kejadian sebelumnya gitu. emang melihat apa Mas di sana? Saya melihat ada kendaraan lah Di sekitar TKP di sana. di sekitar TKP pas saya lewat pulang dari rumah teman. Jam Pas berapa malam. itu? Kurang lebih 12 lebih. 12 lebih ya. Penyidik nggak ada nanya-nanya apa lagi gitu? Enggak. Udah gitu. Atau ada info buat pemeriksaan lagi nggak? Enggak ada. Nanti paling di WA aja gitu. Oh, infonya gitu aja mungkin ya. Ya udah, makasih ya Mas. Ya, terima kasih.